yang berbahagia Ibu Hajjah Ifu Suryani dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Allah melimpahkan keberkahan untuk beliau beserta keluarga besarnya, dijauhkan dari bala, musibah dan bencana, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, digabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Selaku pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa PPKN, tentunya amalan yang sudah ditanamkan oleh Syekh Mursyid berupa kalimat zikir nafi isbat la ilaha illallah, juga zikir ismuz zat yang telah ditanamkan di dalam latifah kolbu kita. Ini sayaknya bukan hanya diamalkan, tetapi menghasilkan output aplikasi amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah yang senantiasa kita zikirkan itu menjadikan satu amaliyah, aplikasi perbuatan ibadah maupun amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tidak sedikit kita di dalam zikir kita selalu zikir kalimat la ilaha illallah, tetapi dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari tidak mencerminkan kalimat zikir yang senantiasa kita amalkan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ada sebuah literatur yang menjelaskan atau menceritakan dialog antara seorang murid dan gurunya. Ada seorang murid mendatangi dan bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, puluhan tahun saya beribadah kepada Allah. Setiap hari saya menyembahnya. Setiap saat saya taati perintahnya dan jauhi larangannya. Tapi mengapa hidup saya begini-begini saja, tidak ada perubahan yang saya rasakan? Saya tetap hidup dalam keadaan yang sering susah, bahkan hutang semakin bertambah." Sang guru menyimak penuturan sang murid ini dengan sabar mendengarkannya. Kemudian sang murid ini melanjutkan ucapannya, keluhannya kepada gurunya. "Wahai guru, katanya Allah mengabulkan doa orang yang sholat tahajud. Katanya Allah mencukupkan rezeki orang yang sholat duha. Katanya Allah melipat gandakan harta orang yang bersedekah. Katanya Allah tak akan menolak hajat orang yang berpuasa. Mana buktinya guru? Mana buktinya? Saya beribadah puluhan tahun. Nyatanya semua itu saya lakukan, tetapi nasib saya sama saja. Tak berubah walaupun itu saya lakukan semuanya." Sang guru masih dengar dengan sabar keluhan muridnya. Lalu sang murid melanjutkan keluhannya. "Guru, tolong jelaskan, apa sebenarnya maunya Allah itu? Allah tidak konsisten akan janjinya." Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Barangkali apa yang dikisahkan, yang dilakukan oleh murid pada kisah ini banyak terjadi di lingkungan kita, atau bahkan terjadi pada diri kita sendiri.
Kita melakukan ibadah, kita melakukan amaliyah. Kita mengharapkan hasil duniawi terhadap apa yang kita lakukan, terhadap kita yang persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban sang guru ini? Sang guru memulai nasihatnya dengan senyum. Wahai anakku, sebenarnya apa yang paling kau inginkan dari ibadahmu? Sang murid diam dan sang guru menegaskan pertanyaannya. Wahai anakku, sebenarnya apa yang paling kau harapkan dari semua amalan-amalanmu? Apakah semua ibadahmu selama ini agar Allah memberikanmu harta yang berlimpah? Wahai anakku, Tuhanmu itu Allah. Tuhanmu itu Allah, bukan dunia. Jika engkau melakukan ibadah-ibadah itu demi kesenangan dunia, lantas sebenarnya siapa yang sedang engkau sembah? Allah atau dunia? Sang murid khusyuk menyimak nasihat dari gurunya. Kemudian sang guru ini melanjutkan, wahai anakku, jangan sampai engkau salah menyembah. Bukankah berkali-kali kau ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Jika engkau renungi kalimat itu, engkau akan menemukan pengakuan yang maha dahsyat. Tak ada satu zat yang layak untuk disembah kecuali Dia, Allah. Diutamakan, disembah, dipentingkan. Maka ketika yang kau menangkan adalah nafsu, bukankah hakikat nafsu itu mengalahkan ketakutanmu kepada Allah? Jika engkau utamakan adalah pekerjaanmu, bukankah hakikat pekerjaan mengalahkan kecintaanmu kepada Allah? Lantas pertanyaannya, kata guru, sebenarnya siapa yang kau tuhankan? Siapa? Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Kalimat pertanyaan yang dilontarkan oleh sang guru, sebenarnya siapa yang kau tuhankan? Siapa yang kau sembah? Lalu kalau pertanyaan ini kita tarik dalam diri kita, sebenarnya siapa yang saya tuhankan? Sebenarnya siapa yang saya sembah? Sebenarnya tujuannya apakah memang menyembah kepada Allah? Tujuannya duniawi atau untuk memuaskan nafsu-nafsu kita? Bukankah kalau begitu kenyataannya kita bukan menyembah Allah? Kita menyembah keinginan kita. Kita menyembah dunia kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pondasi keislaman kita itu adalah tauhid. Dan di dalam kalimat tauhid tersimpan konsekuensi yang tak ringan. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saat itu pula kita sedang berpikiran untuk tidak akan mengutamakan selain daripada Allah. Tetapi kenyataannya dalam aplikasi amaliyah kita sehari-hari, mengapa kita sering menuhankan beragam hal yang justru menghalangi kita, menghambat kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tujuan kita harta duniawi?
Mengapa tujuan kita? Kepentingan dan keinginan syahwat kita. Mengapa lalu kita menuhankan manusia? Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia. Janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu. Masya Allah. Ikhwan rahimakumullah, sedikit menyimpang. Lagu ini sempat menjadi viral pada zamannya. Banyak orang yang mengatakan bahwa penyanyinya Bang Haji Rhoma Irama ini telah murtad karena menggunakan ayat Al-Quran sebagai bahan nyanyian. Sang Rhoma Irama ini kemudian bertanya kepada salah seorang kiai yang ada di Madura, bagaimana hukumnya bernyanyi dalam bentuk dakwah dalam bentuk nyanyian. Sang kiai ini menjawab bahwa nyanyian itu diharamkan kalau di dalamnya ada unsur-unsur kemaksiatan. Tetapi di tengah sang kiai itu memberikan nasihat, ternyata ada suara musik di Madura itu yang sedang ada warga punya gawe. Musik itu terdengar dari kejauhan lewat speaker corong yang dikeataskan, yang tinggi. Kemudian sang kiai itu mendengar musik, lalu kakinya ini mengangguk-ngangguk mengikuti musiknya. Beliau, Bang Haji Rhoma Irama, kemudian menyimpulkan bahwa kiai pun menikmati musik yang ada, yang didengar itu. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa dakwah dalam bentuk musik itu diperkenankan asalkan tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Dan saya sangat senang sekali ternyata saya membuktikan bahwa banyak orang yang minuman-minuman keras, lagu dakwahnya masuk di kalangan itu. Mendengarkan fatwa dakwah lewat lagu orang-orang yang minum minuman keras itu, kemudian mendengarkan dakwah. Dan itu sulit kalimat dakwah masuk di tengah orang-orang yang sedang mengerjakan kemaksiatan. Nah, ini ceritanya saya ambil dari bukunya Cak Nun, MH Ainun Najib, dalam judul bukunya Anggukan Ritmis Kaki Sang Kiai. Itu ceritanya begitu. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Aplikasi kalimat la ilaha illallah ini memang mudah untuk kita ucapkan. Kalimat la ilaha illallah mudah kita ucapkan. Bahkan walaupun mulut kita tidak bergerak, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi untuk mengaplikasikan pernyataan kita, ikrar kita tentang la ilaha illallah, sulit untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita sama-sama belajar. Dengan dibimbing oleh guru kita, mursyid kita, Pangeran Amba Aos, yang beliau benar-benar mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari beliau. Kita berusaha untuk meniru beliau di dalam kehidupan sehari-hari yang mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah, juga ismudzat, sifat-sifat Allah yang ada pada diri guru mursyid kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pernah ada satu survei, ya, sebuah majalah yang cukup terkenal beberapa lama tahun yang lalu, itu nama majalahnya bernama majalah Swa, cukup terkenal dan cukup banyak yang membaca isi dari majalah Swa itu. Mereka pernah mengadakan sebuah survei. Survei tersebut
dilaksanakan pada orang-orang yang bergelut di dalam bidang profesional dan dalam bidang birokrasi. Apa isi daripada surveinya itu? Mereka bertanya dalam survei tersebut, apa aktivitas sehari-hari yang membuat mereka bahagia? Jadi pertanyaan ini disurveikan dan mendapatkan 19 jawaban. Respon dari survei itu menghasilkan 19 jawaban. Yang pertama, mengatakan bahwa aktivitas yang bisa membahagiakan itu adalah berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, saat tidur mereka bahagia. Yang ketiga, traveling, rekreasi, wisata yang membuat mereka bahagia. Yang keempat, nonton HP. Yang kelima, shopping. Yang keenam, bekerja. Yang ketujuh, memasak. Yang kedelapan, olahraga. Sampai ke 19. Ternyata dari 19 respon itu ada yang cukup menarik, jawaban yang urutan ke-17. Paling buncit. Ya. Di urutan 17 itu hasil survei menyatakan bahwa yang menyebabkan mereka bahagia itu adalah melaksanakan ritual keagamaan. Dari sini, karena yang disurvei itu adalah para aktivitas profesional dan birokrasi, maka jawaban respon dari mereka itu cukup memprihatinkan. Ternyata yang membuat bahagia dari hasil melaksanakan ritual keagamaan itu berada di urutan 17, paling buncit nomor 2. Tetapi kita pun juga cukup bahagia karena masih ada di kalangan orang profesional dan birokrasi itu yang masih ingat dan merasakan bahwa yang bikin mereka bahagia itu adalah aktivitas melaksanakan ritual keagamaan dalam arti kata ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tentu saja jawaban yang nomor 1, berkumpul dengan keluarga itu menjadikan kita bahagia. Tetapi itu tidaklah. Ketika kita berpisah, kebahagiaan itu akan sedikit demi sedikit sirna. Tetapi kalau kita bersama Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan. Dan ketenangan itu adalah inti, pusat daripada kebahagiaan. Ya. Walaupun kita berkumpul dengan keluarga besar, ada orang tua, ada saudara, bahkan ada cucu kita berkumpul, tetapi di saat berkumpul itu, kondisi kita tidak tenang, pikiran kita kemana-mana. Tentu saja pertemuan itu tidak begitu membahagiakan. Ketika kita makan-makan, ketika kita traveling, orang yang makan di restoran, tetapi dalam kondisi pikiran tidak tenang. Itu makanan di restoran seakan-akan makan di rumah. Masih lebih nikmat makan apa adanya, tetapi kita dalam kondisi yang tenang. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengaplikasikan zikir kita, kalimat la ilaha illallah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita maksud, tidak ada yang kita lakukan, tidak ada yang kita amalkan, tidak ada yang kita persembahkan, kecuali itu semuanya hanyalah untuk Allah, dari Allah, kembali kepada Allah. Dan dzikir khafi yang kita amalkan ismudzat. Allah memiliki nama, asma, af'al, dan zatnya. Mari kita tanamkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki
sifat-sifat Allah yang tertuang dalam sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tertuang di dalam sifat-sifatnya guru mursyid kita, Pangersa Aba Aws. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.